Ya, salam alehem di Mahamasea. Selamat sore, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Sore ini materi yang saya paparkan yaitu benarkah Paulus Rasul Kristus yang sejati? Ini perlu disampaikan karena sudah ada orang Kristen yang justru mulai meragukan kerasulan Paulus. Bahkan mereka beranggapan bahwa Paulus sendiri yang mengangkat dirinya menjadi rasul. Ada juga yang katakan bahwa ajarannya itu dia bertentangan dengan ajaran Kristus. Ya, tentu saja ada beberapa penyebabnya. Kita mulai dari yang pertama, ialah bahwa orang Kristen tersebut tidak membiasakan untuk membaca Alkitab secara runut, secara keseluruhan, khususnya dalam hal ini perjanjian baru, mulai dari Matius sampai Wahyu. Sehingga mereka hanya melihat satu-satu ayat dan menafsirkan sendiri. Yang kedua ya mungkin orang tersebut terpengaruh dengan apologet Islam yang kita tahu bahwa ya mereka sering memutarbalikkan fakta. Bahkan menuding Paulus itu sebagai ajaran sesat, pembohong, apa segala macam. Nah ini kalau kebetulan orang yang bacaannya kurang, kemudian dia menonton dengan apologet tersebut, pasti dia terseret dengan pemahaman itu. Ya inilah dua faktor yang paling utama, yaitu dari internal dan eksternal. Awal mulanya sehingga muncul keraguan dari saudara-saudara sendiri yang sudah mulai meragukan kerasulan Paulus itu. Tapi kita harus tahu bahwa Paulus bukan mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi rasul. Tapi ini ditegakkan oleh Kristus sendiri pada saat pertobatannya dan dikonfirmasi sendiri oleh para rasul untuk dua orang pada waktu itu ialah Barnabas dan Paulus yang diutus ke bangsa-bangsa, ke raja-raja, dan orang Israel. Di mana salah satunya adalah ya Paulus tadi. Penjelasan itu bisa kita lihat, jadi bukan dikarang-karang, tapi itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang kedua dan ke-9.
di mana firman Tuhan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saya ulangi, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus atau Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan pada ayatnya yang ke-9, tetapi Saulus juga disebut sebagai Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Karena ini justru ada lagi yang mempertanyakan bahwa yang dimaksud di situ ialah bukan Saulus yang bertobat. Jadi diperjelas pada ayat sendiri bahwa yang disebut sebagai Paulus adalah Saulus sendiri itu. Sebelumnya sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul ayat 15 sampai ayat 9 ayat 10 sampai dengan 15. Di mana firman Tuhan bahwa di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus, orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan
orang-orang Israel. Jadi pada mulanya hamba Tuhan ini Ananias meragukan karena dia mendengarkan dari kejadian yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu, di mana Stefanus dirajam, dan waktu itu ya Saulus menyetujui hal itu. Bahkan Saulus meminta rekomendasi atau kata belajar daripada para imam-imam Yahudi atau Sanhedrin daripada Yahudi untuk datang ke Damsyik menangkap semua orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk dipenjarakan. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, dia dijemput oleh Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya saya? Dan pada saat itu dia tidak jatuh dan tidak melihat. Dan pada ayatnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepalanya di rumahnya Yudas, baru Saulus melihat kembali. Di sini sudah jelas bahwa Yesus sudah mengkonfirmasi Paulus adalah alat untuk menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus untuk memperjelas Paulus tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul, tetapi justru punya otentifikasi menjadi rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal 14, Kisah Para Rasul pasal 14, ayatnya yang ke-4, 14 dan 15, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Itu jelas bahwa pada saat kehadiran Paulus dan Barnabas, orang tersebut menjadi dua bagian. Ada yang bersama-sama dengan kedua rasul dan ada yang masih tetap bersama dengan orang Yahudi. Pada ayat 14 dan 15, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Kalau terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya." Kemudian dari beberapa ayat tadi sudah bisa diperjelas bahwa
Paulus adalah rasul. Tetapi ada lagi yang meragukan bahwa kemungkinan Kisah Para Rasul itu ditulis sendiri oleh Paulus. Ya, di sini kita akan melihat ada penjelasan bahwa yang menulis Kitab Para Rasul ialah Lukas, yaitu penulis Injil yang ketiga. Tentunya didukung oleh beberapa argumen atau pernyataan tersebut. Karena ada yang beranggapan bahwa ya bisa saja itu terjadi karena Lukas, yaitu seorang tabib atau dokter, adalah teman dekat daripada Paulus. Kita bisa lihat argumen-argumen yang mendukung ialah bahwa Kisah Para Rasul dan Injil Lukas keduanya ditujukan kepada Theophilus, di mana Theophilus itu diartikan secara harafiah yaitu sebagai kekasih Allah. Jadi ada persamaan di dalam kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang kedua, bahwa Kisah Para Rasul dimulai dari tempat di mana Injil Lukas berakhir, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan yang ketiga, yaitu para ahli sependapat bahwa kedua kitab itu memang ada persamaan. Terdapat persamaan di mana ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa dan penyajian ceritanya itu sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jelas ini penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama, ialah Lukas. Kemudian yang keempat ialah didukung oleh tradisi-tradisi Kristen. Ya, tentunya dari bapak-bapak gereja. Irenaeus pada tahun 175 sampai 225 Masehi, dia berkata bahwa kedua kitab itu memang ditulis oleh Lukas. Hal yang sama disampaikan juga oleh Clemenius dari Alexandria. Juga Tertullian dan tulisan Origenes, di mana membenarkan bahwa yang menulis Kisah Para Rasul itu adalah Lukas. Juga dari Muratoria juga menuliskan hal yang sama, membenarkan hal itu. Ada yang menyebutkan bahwa Lukas menulis kitabnya di Achaia, yaitu Yunani. Karena memang Lukas menuliskan kitab Injil Lukas untuk orang-orang Yunani. Orang-orang yang terpelajar. Sehingga dalam tulisannya dikatakan bahwa setelah dia melakukan penelitian dengan seksama,
baru mengumpulkan data dan menuliskan kitab itu. Kemungkinan ada yang katakan bahwa Lukas adalah teman Paulus, dan kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 9 sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa mungkin ada yang meragukan bahwa bisa saja Lukas menulis kisah para rasul karena Paulus sendiri itu adalah teman daripada Lukas. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Itu dikonfirmasi lagi dengan suku guru Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kefas atau disebut juga sebagai Simon atau Petrus. Di sana jelas bahwa dikonfirmasi oleh ketiga suku guru tadi. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Dua Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
di sini lebih tegas lagi Paulus di dalam beberapa surat kiriman yang dia buat. Sehingga semakin memperjelas bahwa Paulus adalah rasul. Jadi jelas bahwa Paulus tidak mengangkat dirinya menjadi rasul, tapi Yesus Kristus yang meneguhkan Paulus menjadi rasul yang sejati. Tidak perlu lagi kita ragu soal kerasulan Paulus. Dan sebagai closing statement untuk saudaraku yang Kristen, membiasakan membaca firman Tuhan secara berulang, dan kalau belum bisa memahami, apalagi sampai menafsirkan, tanya kepada pakarnya. Karena di sekitar Anda banyak pendeta, paling tidak memberikan jawaban, sehingga Anda tidak disesatkan lagi oleh pemahaman sendiri. Dan yang berikut, jangan lagi menjadi Kristen abangan, tapi jadilah Kristen yang sejati. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini kita semakin dikuatkan di dalam iman percaya kita. Kita tidak perlu lagi ragu dengan kerasulan Paulus. Kita tidak perlu mendengarkan ocehan dari luar bahwa Paulus itu adalah bukan rasul. Bahkan ada yang katakan bahwa Paulus itu adalah pembohong. Itu sama sekali tidak benar. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kita. Dan akhirnya saya menyampaikan Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.